Kembali lagi dengan saya Arif Channel. Kita akan lanjutkan teori dasar-dasar ilmu pelayaran, dan diharapkan ikuti terus kelanjutannya supaya tidak ketinggalan. Oke, terima kasih. Halo teman-teman pelaut. Nah, jumpa lagi kita dengan Arif Channel. Kita akan lanjutkan bagian yang kedua, pengenalan satuan-satuan yang sering dan selalu kita jumpa dalam proses kita bekerja di atas kapal atau membaring kapal kita untuk menentukan posisi kapal. Di sini ada tanda nol kecil, misalnya saya tulis di sini 02, ini itu disebut derajat. Kemudian ada lagi tanda kutip kecil, misalnya di sini 15 menit, tanda kutip kecil seperti itu. Kemudian ada lagi tanda kutip yang ada dua, itu misalnya di sini saya tulis 21 detik. Nah, tanda kutip dua ini namanya detik, satu kutip ini namanya menit, dan nol kecil di atas angka itu adalah derajat. Kita ketahui bahwa satu putaran penuh dari siklogram itu 360. Harus diingat selalu, karena selalu berhubungan dengan kita menyelesaikan soal-soal atau perhitungan ilmu pelayaran. Selalu berjumpa dengan lingkaran, selalu berjumpa dengan 24, selalu berjumpa dengan 60, seperti itu. Satu hari itu sama dengan 24 jam. Bumi berputar pada porosnya selama 24 jam dalam sehari. 1 jam itu sama dengan 60 menit. 1 menit itu sama dengan 60 detik. 1 derajat ya, sama dengan 60 menit, sama dengan juga 60 mm, artinya 60 mil atau nautical mile. 1 nm atau 1 nautical mile itu panjangnya sama dengan 1852 meter. 1 menit sama dengan 1 mile. Seperti ini 1 derajat, ini 6 derajat ya, atau di sini ada 5 ya, nampak ya, 5 6 itu 1 derajat, 5 ke 6 itu 1 derajat, itu sama dengan 60 mil. Di dalam kotak-kotak kecil ini sudah dibagi-bagikan sesuai skalanya. Ini satu garis ini 1 ya, 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit, 5 menit, dan seterusnya. Sama dengan juga ini 5 mil, 1 mil, 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil, 5, 10, 15 ya, 20, 25, 30 ya, 30, 35, nampak ya, 40, 45, 50, 55, 60. Jadi 1 derajat itu 60 menit atau 60 nautical mile. Di dalam garis kecil-kecil ini, nah ini kita dapati detik di sini. Ada 60 detik di sini. Nanti kita hitung, karena kalau pengalaman di GPS atau setiap hari kita berlayar di GPS itu menitnya itu ya dari 000 sampai 1000. Tetapi di dalam peta laut yang kita ketahui hanya 00 sampai 60 ya. Jadi nanti kita pelajari, ada rumusnya juga, bagaimana caranya kita mendapati detik peta, garis kecil-kecil ini di peta yang kita ketahui. Misalnya di
GPS itu tertulis belakangnya itu ada 500. Bagaimana caranya? Kita mencari kalau di peta itu berapa. Nah, kita cari 30 setengahnya. Tapi nanti kita jelaskan atau saya jelaskan di bagian yang lain. Oke teman-teman, nah di sini kita akan belajar secara rinci tentang peta laut. Awal sekali kita belajar, di sini ada butir-butir urutan-urutan yang perlu kita pelajari. Saya beri judul mengenal peta laut. Pertama, nomor 1 peta markator. Yang kedua, cara mencari peta laut yang ingin kita gunakan. Kita carinya di namanya buku itu namanya katalog book. Seperti ini contoh katalog, ini punya kerajaan Malaysia, cukup besar. Kalau di Indonesia kita bukunya kecil, mungkin setengah dari bukunya. Ini cukup besar. Misalnya kita mau berlayar dari Cirebon atau dari Jawa Tengah kita ke Jawa Timur, atau kita berlayar sampai ke Selat atau Pulau Laut Kalimantan, ke arah laut, dari Laut Jawa ke Laut Flores. Nah, bagaimanakah caranya kita bisa temukan peta tersebut? Di sini ada katalog kita. Kita buka lembarannya, bentuknya seperti ini. Nah, di sini terdapat atau kita temukan keseluruhan dunia ada di sini. Dan masing-masing ada indeks-indeksnya. Misalnya kita mau cari Laut Jawa, misalnya. Saya dekati lagi biar jelas. Di sini ini Pulau Jawa ya. Pulau Jawa, ini Indonesia. Ini Pulau Jawa. Di sini ada kode indeks J1. Di sini ada kode J1. Dimanakah kita cari selanjutnya? Pada sebelah kiri sini bukunya terlalu besar, saya lipat-lipat. Sini terdapat J1. Kita cari di sini yang ketiga, yang chart ya, kita ya. Ada indeks yang ketiga. Kita cari J1. Nah, J1 kita temukan di sini. Ini J1 Borneo Jawa. Kita geser ke kanan, kita dapati halamannya. Ya, kita dapat halamannya ke 72. Kemudian kita buka lagi, kita cari halaman 72. Nah, ini kita cari-cari udah dapat 72. Seperti ini halamannya. Kemudian kita cari nomor peta. Kira-kira dari mana kita berlayar. Misalnya contoh dari sini kita mau ke arah sini atau sebaliknya. Nah, nomor manakah yang kita harus cari? Di sini setelah kita pelajari ini batas-batas ini disambung-sambung ya. Ada beberapa peta disambung, tapi siapa tahu ada yang sekali dari sini sambung sampai ke sini. Setelah kita cari, oh ini setelah diteliti, ada ini. Peta nomor 1006 atau 1066. Ujungnya dari sini terus sampai dapat ke ini ujung Kalimantan ya, bagian selatan Pulau Laut, turun lagi 166 sampai ke sini. Ini peta yang kita cari. Kemudian kita lihat lagi di halaman 72. Ini ada 1066 Java Sea dengan skala di atas sana, natural scale. Dia kita dapati skalanya 800.000 dengan publikasi terakhir dia yang diterbitkan itu tahun 1998.
dan edisi terbarunya itu tahun 2003. Setelah kita dapati peta tersebut, nah ini katalog, kita lipat dulu. Nah, setelah kita cari-cari, inilah petanya. Kita sudah dapat di poin yang kedua. Sekarang kita masuk ke poin ketiga, keterangan-keterangan pada peta laut. Yang pertama, nama peta. Nama peta biasanya ditempatkan di posisi yang tidak mengganggu alur pelayaran. Seperti ini, nama petanya Java Sea, di posisi di Kalimantan, tidak mengganggu pelayaran karena itu daratan. Kemudian di sana juga poin yang berikut adalah skala peta. Skalanya 1 dibanding 800.000. Butir berikut kita lihat kedalaman. Kedalaman ada dekat sama nama peta, sama skalanya. Sini kedalaman diterangkan dalam meter. Proyeksinya proyeksi markator. Kita lihat berikut nomor peta. Nomor peta itu terdapat pada pojok kanan bawah, ini 1066, pojok kanan bawah dan pojok kiri atas. Tuh, pojok kiri atas. Kemudian butir berikut mawar pedoman. Nah, ini disebut mawar pedoman. Ini yang terbagi dalam derajat-derajat dari 00 sekarang arah jarum jam sampai ke 360. Nanti kita pelajari, sebelum masuk ke sini kita pelajari dulu mata angin karena berhubungan erat dan bersaudara, dan memang dia kompas yang ada di kapal dengan mata angin sama dengan mawar pedoman yang ada di sini. Nah, di sini ada tertulis tahun penerbitnya dengan perubahan variasi. Nanti hitungannya tersendiri dalam part yang lain dengan variasi tahun tersebut, tahun 2003. Kemudian di sini dalam daftar kita jajar. Nah, dari part 1 kita sudah pelajari. Ini lintang, ini jajar. Nah, bisa dibedakan ya. Ini jajar 5 derajat, 4, ini 5, ini 6. Oke. Kemudian, misalnya ditanyakan, di dalam peta laut itu ada tertulis tidak kalau peta tersebut berlintang utara atau selatan? Yang jelas tidak. Kita mengetahui suatu peta itu lintang utara atau lintang selatan, kita bisa lihat dari angkanya, angka lintangnya. Angka lintangnya. Ini sebelah sana tuh ada 3 derajat, ada 4 derajat, turun ke bawah lagi ada 5 derajat, 6 derajat, 7 derajat, dan seterusnya. Dari manakah kita tahu peta ini berlintang utara atau selatan? Kita lihat dari urutan angka tadi. Kalau membesar ke bawah, ya, kalau membesar ke bawah, itu artinya peta tersebut berlintang selatan. Kita kembali ke bagian 1, part 1 kita. Ini 00 Katulistiwa. Kalau membesar ke bawah, ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 90. Seperti peta ini. Ada 3, 4, 5, 6 sampai ke 7. Karena dia membesar ke bawah, maka disebut peta ini adalah berlintang selatan. Apabila kita ketemukan peta yang lain membesar ke atas, di sini 0, 1, 2, 3, 4 sampai 90, berarti peta itu membesar ke atas menandakan bahwa peta itu berlintang utara.
Karena setiap peta tidak pernah ditulis, oh peta ini lintang selatan, oh peta ini lintang utara, tidak pernah. Tapi kita mengenal dari angka-angka membesar ke bawah dan membesar ke atas, mengecil ke atas, mengecil ke bawah. Itulah ketahuan di situ bahwa peta itu berlintang apa. Kemudian untuk bujur, ini bujur ya 114, 115, 116. Sebelah kiri saya 113, 112 dan seterusnya. Menandakan bahwa kita selama kita berlayar tidak melewati Inggris atau bujur 00, tidak pernah peta itu bujur barat, karena kita selalu berlayar di bagian timur, jadi selalu bujur timur. Jadi di sini di Pulau Jawa dan seputaran Kalimantan sini dia berseputaran di 114, 115, di Indonesia lah 109 sampai batas berapa nanti kita tahu, ujung Sumatera itu Indonesia sampai Papua sana, nanti kita pelajari lagi. Kemudian saya sarankan atau disarankan untuk peta laut mengukur jarak tidak boleh, atau kalau boleh biasakan diri untuk mengukur jarak itu di lintang. Kenapa? Kenapa tidak di bujur? Seperti kita pelajari bahwa lingkungan bumi dari kutub mengecil ke khatulistiwa membesar, kemudian mengecil lagi. Begitu. Kalau kita ukur jarak di bujur, otomatis mungkin dalam lintang-lintang tertentu yang besar sudah di daerah atas sudah tidak sama besar. Demikian. Karena pengecilan di kutub dan membesar di khatulistiwa. Disarankan mengukur jarak itu di lintang karena dia sejajar satu sama lain. Ukurannya sama. Seterusnya sampai ke kutub sama. Kalau kita masih di lintang 3 derajat, 5 derajat, masih kita anggap sama, masih bolehlah mengukur jarak itu di bujur. Tetapi yang sebenarnya mengukur jarak itu di lintang. Kenapa? Karena di lintang dari khatulistiwa ke kutub itu sejajar dan sama ukurannya. Sedangkan yang mengeluarkan peta ini sendiri ada, kalau kita di Indonesia itu Angkatan Laut ya, Hidrooceanografi Angkatan Laut. Di sini ada keterangan di bawah sini. Nah, di sini ada keterangan bawah Hydrographer of Navy. Itu yang mengeluarkan. Jadi posisi yang mengeluarkan dia di garis paling luar daripada peta ini, bagian bawah. Sedangkan edisi pengeluarannya paling bawah. Kalau di peta ini sebelah kiri bawah, itu edisi 2003. Sedangkan untuk syarat-syarat peta yang baik, persyaratan kertasnya harus seperti apa, nah itu nanti bisa di browsing. Nah, di situ panjang dijelaskan di situ, baca sendiri bisa. Dan mengenai keterangan-keterangan ada tanda bahaya, tanda seperti ini, garis-garis pantai. Yang hijau muda, hijau tua, terus yang kuning, terus bentuk pasir, lumpur atau tebing. Nah, itu nanti kita pelajari di part yang lain mengenai bahaya-bahaya atau tanda-tanda yang ada di peta laut. Oke, untuk bagian kedua atau part 2 pengenalan peta, nanti kita lanjut ke part yang ketiga. Untuk lebih lanjut lagi, sebelum kita berhitung atau menghitung dan membaring di atas peta, kita akan jumpa di